Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yakni pembelajaran 3. Materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang bunyi. Lanjut kita ke pembelajaran anak-anak ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang bunyi anak-anak ya. Nah, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh bunyi seperti pada alat musik, gitar yang kita petik dapat menimbulkan getaran dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya perambatan bunyi. Ini anak-anak wajib ingat ya. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Tapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Karena apa anak-anak? Karena di ruang hampa tidak ada media untuk bunyi merambat. Kemudian sifat rambat bunyi itu apa anak-anak pengertiannya? Yaitu bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Syarat bunyi terdengar itu ada 3 anak-anak. Yang pertama harus ada sumber bunyi. Sumber bunyi tadi yang dicontohkan tadi gitar anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada medium atau media penghantar. Contohnya tadi melalui benda padat, benda cair atau benda gas atau udara anak-anak ya. Kemudian yang terakhir yaitu harus ada pendengar. Nah, pendengarnya kita anak-anak ya, melalui telinga kita. Nah, agar anak-anak lebih jelas, anak-anak silahkan simak video tentang percobaan sifat media penghantar bunyi berikut. Adik-adik, ayo kita dengarkan suara musik tradisional khas Kalimantan Utara. Apakah adik-adik bisa mendengarnya? Bagaimana bunyi musik tersebut bisa didengar? Untuk menemukan jawabannya, mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat yang diperlukan adalah jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di ruangan tersebut. Kita pasti dapat mendengar detakan jam tersebut, karena suara merambat melalui udara. Percobaan kedua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang diperlukan cukup jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di salah satu ujung meja pada ruangan yang sepi. Lalu, tempelkan telinga kita di ujung meja yang lain. Maka, suara jam terdengar lebih kencang dan lebih jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat suara atau bunyi merambat melalui benda cair. Alat atau bahan yang diperlukan yaitu boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, dan benang. Langkah kerjanya, masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang, kita tempelkan telinga kita di ember. Lalu
remas boneka tersebut, maka bunyinya akan terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui zat cair. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Tadi anak-anak sudah membuktikan ya melalui percobaan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama yaitu media gas ya anak-anak ya, atau udara. Yang kedua melalui media benda padat. Yang ketiga melalui benda cair. Nah, nanti tugas anak-anak ditulis tabelnya seperti ini. Contohnya yang pertama tadi benda gas atau udara. Bunyi yang dihasilkan tadi apa? Percobaannya terdengar dicentang. Kemudian nanti dilanjutkan anak-anak, yang kedua tadi benda padat. Kemudian yang ketiga tadi benda cair. Nah, selain itu nanti tugas untuk anak-anak lagi yaitu membuat laporan, latihan menulis laporan. Ditulis seperti ini, dibuat tabelnya seperti ini, nama percobaan, terus tujuan, terus langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, agar lebih jelas cara membuat laporannya, anak-anak bisa simak video berikut ini. Anak-anak, untuk membuat laporan percobaan, nanti pada bagian isian nama percobaan, nanti anak-anak bisa isi perambatan bunyi. Kemudian untuk tujuan percobaan, nanti anak-anak isi mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas ya. Ini contohnya ya, nanti tinggal menyesuaikan. Jadi nanti kalau melalui benda cair tinggal diganti melalui benda cair atau benda gas. Nah, selanjutnya langkah kerja, letakkan jam di ruangan sepi seperti di video tadi. Yang kedua, berdirilah di ruangan tersebut. Yang ketiga, dengarkan bunyi detak jam meja. Nah, nanti hasil percobaannya akan diperoleh apa tadi? Suara terdengar. Jadi nanti kesimpulannya apa anak-anak? Suara bunyi dapat melalui benda gas atau udara.